Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 izin menjelaskan istilah kata asing beserta penjelasannya dari mata kuliah Hukum Perdata. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ialah Verina Rizda Kristanti NIM 203020056. Yang kedua saya Anissa Oktavia Nurfadila NIM 203020058. Yang ketiga Elisa Hadi Nur Aini NIM 203020060. Yang keempat Maratus Hanifah NIM 203020062. Dan yang terakhir Erni Irmawati dengan NIM 203020065. Yang pertama ada nemo judek nixin aktor, yaitu apabila tidak ada perkara maka hakim tidak ada. Yang kedua audi et alteram partem, yang artinya hakim mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang. Yang ketiga prodeo, yang artinya proses berperkara di pengadilan agama secara cuma-cuma atau gratis. Yang keempat bergelik rek, yang artinya hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara suatu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Yang kelima Handelskrek, yang artinya keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan sejauh mana diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan beberapa undang-undang tambahan. Yang keenam Indis Statsrecht, yang artinya undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketujuh Korgodanti Beginsel, pemberlakuan Undang-Undang Kerajaan Belanda terhadap bangsa Indonesia di Hindia Belanda. Yang kedelapan Regeringsreglement, yang artinya peraturan pemerintah VOC di Batavia pada tahun 1854 tentang pembagian yuridis penduduk Hindia Belanda. Dan yang terakhir yang kesembilan Erfpak, yang artinya merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya atas kepunyaan pihak lain. Berikut kata asing yang terdapat dalam bab tersebut. Yang pertama yaitu Bürgerlich Wetboek atau biasa disebut BW, yaitu suatu kitab undang-undang yang memuat hukum perdata. Yang kedua Wetboek van Koophandel atau WVK, yaitu suatu kitab undang-undang yang memuat hukum dagang. Yang ketiga hak oktrooi, yaitu suatu hak keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia. Dan yang keempat Statuten van Batavia atau Statuta Betawi, yaitu suatu kumpulan atau himpunan plakat-plakat. Yang kelima Slavenrecht, yaitu hukum budak. Yang keenam Osamu Sere, yaitu suatu aturan hukum yang dibuat pemerintah Belanda yang memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus. Ketujuh Kunsere, yaitu suatu aturan hukum yang dibuat pemerintah Belanda yang mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Yang kedelapan Nullum Decretum Nolla Bona Sine Praxia Legionali, yaitu suatu yang mengandung pengertian bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya. Yang ke-9 Wetboek, yaitu undang-undang. Yang ke-10 Rechtsboek, yaitu suatu buku acuan hukum. Ke-11 Kode Napoleon, yaitu undang-undang sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Yang ke-12 Kode de Commerce, yaitu hubungan antara perseorangan dalam arti sempit khusus mengenai perdagangan. Dan yang terakhir Rechtsvacuum, yaitu suatu ketiadaan peraturan perundang-undangan atau kekosongan hukum. Sunda artinya hukum perorangan. Hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum.
nature like person atau menselijk person, artinya orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Rechtspersoon artinya orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta. Public rechtspersoon artinya badan hukum publik. Privat rechtspersoon artinya badan hukum privat. Enlightened artinya pendewasaan. Minderjarigheid artinya orang yang belum dewasa. Meerderjarigheid artinya orang yang telah dewasa. Venia aetatis artinya pendewasaan sempurna yang diperoleh melalui surat pernyataan sudah meerderjarig dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Curatele artinya pengampuan. Curandus artinya orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Curator artinya orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan. Voogdij artinya perwalian. Yang pertama, household, yang artinya keluarga yang para anggota keluarganya biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga. Familierecht artinya mengatur hubungan hukum atau peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkaitan dengan keluarga, yang sederet dan keluarga karena perkawinan. Consanguine artinya sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama. Affine, orang-orang yang mempunyai hubungan sekerabat karena adanya hubungan perkawinan. Semender, suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seseorang di antara suami istri dan para keluarga saudara dari yang lain. Cross cousin, perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu atau anak paman, atau anak dari saudara perempuan ayah. Selanjutnya, parallel cousin, yaitu perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara. Heterogamy, yaitu seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klan sendiri maupun dari klan lainnya. Gottsdienst Rechtspraak, upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Regeringsreglement, seperangkat undang-undang yang mengatur tentang tata pemerintahan kolonial Hindia Belanda semasa pergerakan nasional Indonesia. Het Staatsblad van Indonesië, publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan. Dan yang terakhir yaitu equality before the law, yaitu salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dengan tidak ada pengecualian. Selanjutnya, yang pertama, Wanrechtmatigheid, yaitu perbuatan melawan hukum merupakan suatu ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang banyak terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, Wanredelijk, yang artinya tidak masuk akal. Yang ketiga, Barenrecht, artinya hukum tetangga ialah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga. Yang keempat, Originärrecht, artinya hak pangkat. Yang kelima, Afgelegenrechten, artinya hak turutan. Yang keenam, Mededgendom, yang artinya hak milik bersama. Yang ketujuh, Levering, yang artinya penyerahan benda. Yang kedelapan, Obligatoire, artinya wajib. Yang kesembilan, Transfer of ownership, yang artinya mengalihkan atau memindahkan hak milik. Yang ke-10, Bezit, artinya penguasaan. Yang ke-11, Traditio Brevi Manu, artinya pengiriman tangan pendek. Selanjutnya, yang pertama, Constitutum Possessorium, artinya penguasaan pemilih semula. Yang kedua, Corpus, artinya hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai. Yang ketiga, Animus,
Artinya hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang-orang yang menguasai benda. Orang itu harus sudah dewasa dan berkehendak bebas, tidak dipaksa, sehat pikiran, dan tidak berada di bawah pengampunan. Yang keempat, Rechtsstaatliche, artinya manufaktur hukum. Yang kelima, Second Rechtlich, artinya penguasaan benda. Yang keenam, Detentor atau holder, artinya orang yang menguasai benda. Yang ketujuh, Tegenwoordigtrouw, artinya penguasaan benda yang jujur. Yang kedelapan, Tegenwoordigtrouw, artinya penguasaan benda yang tidak jujur. Yang kesembilan, res nullius, artinya benda yang sudah ada pemiliknya ataupun yang belum ada pemikirannya. Yang kesepuluh, penguasaan originaire atau penguasaan occupatio, artinya memperoleh penguasaan dengan menguasai benda yang tidak ada pemiliknya. Yang ke-11, entendre, artinya menurut ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, baik terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak atas tunjuk. Yang terakhir, extinct vergering, artinya siapa yang menguasai benda bergerak seketika dia bebas dari tuntutan pemiliknya karena tenggang waktu kadaluarsa adalah 0 tahun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.